Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak, Ibu, para wali santri Pesantren Yatim Ibnu Taimiyah Hafidzakumullah. Perkenalkan, saya Ruslan Nur Hadi, diamanahkan di pesantren ini untuk menempati posisi sebagai kepala bidang pendidikan. Dan pendidikan yang dimaksudkan di sini bukanlah pendidikan formal. Karena pendidikan formal itu sudah ada para camat atau kepala madrasah yang menanganinya. Namun pendidikan yang ditangani di sini adalah pendidikan yang sifatnya intern atau pendidikan kepesantrenan. Nah, bidang pendidikan ini menangani atau membawahi beberapa seksi. Di antaranya adalah seksi Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM, seksi bahasa, seksi nasyat atau kegiatan-kegiatan, seksi perpustakaan, dan juga termasuk di antaranya adalah seksi tahfidzul Quran. Hal yang ingin kami sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini adalah hal yang terkait dengan masalah program tahfidzul Quran. Karena tahfidzul Quran ini merupakan satu program yang amat sangat ditekankan di pesantren ini, dititik beratkan di pesantren ini, dan saya yakin juga diberlakukan di pesantren-pesantren yang lainnya. Karena kita amat menyadari bahwa hafalan Quran ini merupakan perkara yang amat sangat ingin dicapai oleh yang diinginkan ya, oleh para orang tua. Karenanya lah santri dimanapun dia belajar di pesantren, ketika dia pulang misalkan di rumah, hal yang pertama kali yang akan dipertanyakan kepadanya adalah pencapaian hafalan Quran. Sudah berapa juz hafalannya? Sudah berapa banyak hafalan hadisnya? Kami yakin dan percaya pertanyaan-pertanyaan inilah yang pertama kali disampaikan dan dipertanyakan oleh seorang yang belajar di pesantren. Jarang sekali orang tua yang mempertanyakan sudah berapa rumus yang sudah kamu hafal atau sudah kamu ketahui. Sudah berapa banyak teori-teori yang sudah kamu dapatkan di pelajaran ini dan pelajaran itu. Hal pertama yang akan dipertanyakan adalah tentang target hafalan Quran, hadis, dan juga yang lainnya. Karena itulah untuk memenuhi target-target ini, Pesantren Ibnu Taimiyah sudah menyusun beberapa program yang terkait dengan masalah tahfidzul Quranul Karim. Maka di kesempatan kali ini kami akan sampaikan dan kami akan sosialisasikan hal-hal yang terkait dengan masalah program tahfidzul Quran. Dari sisi kehadiran, kemudian target, pencapaian, dan lain sebagainya. Untuk diketahui, dipedomani, dimaklumi oleh para orang tua wali santri Pesantren Yatim Ibnu Taimiyah. Yang pertama adalah tentang masalah kehadiran. Saya akan bacakan di sini beberapa poin yang terkait dengan masalah kewajiban untuk hadir dalam program tahfidzul Quran. Yang pertama, setiap santri ataupun santriwati, baik yang berasrama ataupun yang non-asrama, baik yang ada di tingkat MTS ataupun yang ada di tingkat aliyah, wajib untuk mengikuti program halaqatul Quran pada waktu-waktu yang telah ditentukan, pada waktu-waktu yang telah ditetapkan, ba'da maghrib dan juga ba'da subuh, ya, tidak kurang dari 8 pertemuan dalam tahfidzul Quran ini pada setiap pekannya. Yang kedua,
setiap santri ataupun santriwati yang asrama ataupun yang non asrama, yang MTS ataupun yang MA, hanya boleh alpa atau kami akan mentolerir kealpaan mereka maksimal 16 pertemuan dalam satu semester. Ya. Jadi barangkali ada ya karena malas, karena keterlambatan yang berlebihan atau sebab-sebab yang lainnya, ada beberapa santri yang santriwati mereka alpa dalam halaqah Quran ini. Sekali, 2 kali, 3 kali, yaitu dimaklumi. Ya. Tapi ketika lebih daripada apa yang sudah ditetapkan, itu akan ya berbahaya buat mereka ke depannya. Maka di sini kami hanya mentolerir kealpaan santri dan santriwati untuk tidak mengikuti program tahfidzul Quran maksimal hanya 16 pertemuan dalam satu semester. Lantas ketika ada santri, anak-anak kita, putra ataupun putri, yang banyak alpa di program tahfidzul Quran ini, lebih dari 16 pertemuan, apa konsekuensi yang harus mereka terima? Apabila santri atau santriwati yang asrama ataupun non asrama, yang MTS ataupun yang MA, dari sini jelas bahwa program ini merupakan program yang wajib untuk diikuti oleh seluruh santri. Ya, yatim atau yang non yatim, asrama atau non asrama, putra ataupun putri, MTS ataupun MA, wajib ikut program ini tanpa kecuali. Sekali lagi, apabila ada santri ataupun santriwati yang berasrama ataupun non asrama, MTS ataupun MA, yang alpanya melebihi batasan yang telah ditentukan. Berapa tadi? 16, lebih dari 16, berarti 17 ke atas. Maka diberikan padanya nilai 0. Ya, nilai 0 pada materi tahfidz. Dan 0 itu angka mati. Ya. Jika demikian adanya, maka dapat dipastikan santri ini tidak akan naik kelas. Baik nilai itu diperoleh di semester 1 ataupun di semester 2. Karena dalam kebijakan di pesantren kami juga mungkin sudah disampaikan oleh wakil mudir terkait dengan aturan kependidikan, aturan penilaian ya, bahwa penilaian akhir yang diambil itu bukan hanya di semester 2. Tapi nilai akhir itu merupakan gabungan dari semester 1 dan semester 2. Semester 1 ditambah semester 2 kemudian dibagi 2. Jadilah itu angka akhir yang akan menentukan naik tidak kelasnya santri ataupun santriwati. Maka ketika ada seorang santri, putra ataupun putri mendapatkan nilai 0, entah di semester 1 atau entah di semester 2, dapat dipastikan dia tidak naik kelas. Ya. Dia misalkan dapat nilai 0 di semester 1, atau di semester 2 dia dapat nilai 100 bagi 2 cuma dapat 50. Sementara KKM pelajaran tahfidz itu 60. Nggak mencapai KKM satu pelajaran, dalam aturan kependidikan kita itu tidak naik kelas. Makanya ini tolong dicamkan baik-baik. Ya, kita terus motivasi anak-anak kita untuk tidak coba-coba alpa dalam program tahfidzul Quran. Atau boleh alpa tapi jangan sampai melebihi angka 16. Tapi Bapak Ibu sekalian tidak perlu risau, tidak perlu khawatir ya. Nanti pada setiap waktu atau setiap per bulannya itu kita akan merekap kehadiran. Ya. Yang sudah punya nilai alpa, bukan nilai apa, yang sudah punya alpa misalkan 4 kali dia akan ada peringatan 1. Yang sudah punya alpa 9 kali dia sudah akan mendapatkan peringatan 2. Yang sudah punya alpa 12 kali dia akan punya surat peringatan 3 dan begitu seterusnya. Jadi insya Allah tidak akan secara tiba-tiba anak itu langsung mendapatkan alpa 16. Sebelum dia mencapai angka ini, maka jauh sebelum itu sudah akan ada peringatan. Dan peringatan ini akan kita berikan langsung kepada santrinya dan juga akan kita teruskan kepada orang tuanya. Agar orang tua ini tahu tentang apa yang telah dilakukan oleh anak-anaknya di sini. Ya, ketika dia malas belajar, malas masuk alaqah,
insya Allah juga rekapan ini akan kita sampaikan kepada para orang tua untuk bisa dimaklumi bersama. Ya, itu hal-hal yang terkait dengan masalah kehadiran. Kemudian yang kedua adalah tentang pencapaian atau target hafalan yang dicanangkan di pesantren kita. Sudah barang tentu setiap kita menginginkan pencapaian yang maksimal, ya. Bahkan kalau bisa sepanjang anak kita belajar di sini atau selama anak kita belajar di sini, ketika mereka selesai dari pembelajaran mereka sudah hafal 30 juz. Itu idaman setiap kita. Ya, itu keinginan setiap kita, ya. Gurunya, orang tua ingin anak-anak kita ini menjadi para hafizul Quran, para hufad, ya, para penghafal Quran. Ya, namun sudah barang tentu keinginan-keinginan ini juga harus kita barengi dengan apa? Melihat kemampuan. Ya, melihat beban-beban yang ada yang diterima oleh anak-anak kita di pesantren ini. Kami memahami dan menyadari bahwa pesantren kami ini atau pesantren Ibnu Taimiyah bukan pesantren tahfidzul Quran, bukan pesantren khusus tahfidzul Quran. Ya, tapi selain belajar Al-Quran juga diajarkan banyak materi di pesantren ini. Ya, ada pelajaran-pelajaran diniyah, ya. Kemudian juga ada pelajaran-pelajaran umum. Begitu banyak beban yang harus diemban ya oleh anak-anak kita. Kalau kemudian kita selain mereka harus ya terbebani, ya, mereka harus menguasai berbagai macam cabang dan disiplin ilmu yang diajarkan di pesantren kita. Jadi pesantren Ibnu Taimiyah ini kemudian juga kita bebankan dia untuk menghafal 30 juz, ya kita khawatir ini merupakan sebuah bentuk pembebanan yang memberatkan, ya. Maka kita melihat kemampuan dari anak-anak kita. Target setoran hafalan yang dicanangkan, yang ditargetkan di pesantren ini 1,5 juz pada setiap semesternya. 1,5 juz per semester. Berarti dalam setahun adalah 3 juz. Ya. Jadi di MTS berarti berapa? 3 kali 3, 9. Kemudian di MA 9. Mudah-mudahan mereka yang sudah belajar di pesantren ini dari kelas 1 atau kelas 7 sampai dengan kelas 12, selesai dari kelas 12 minimal sudah mengantongi hafalan 18 juz, ya. 18 juz, sisanya yang 12 juz mungkin nanti bisa disempurnakan di lembaga-lembaga tahfidz yang lainnya. Ya, jadi target kami 1,5 juz per semester saja. Ya berarti cuma 15 lembar atau 30 halaman per semester. Ya. Jadi setiap santri dan santriwati baik asrama ataupun non asrama, MTS dan MA wajib menyetorkan hafalan kepada pembimbingnya minimal 1 lembar atau 2 halaman per pekan. Jadi ini target rutin yang dihafal, yang harus dihafal oleh anak-anak kita. Menghafal dalam sepekan minimal itu 1 lembar atau 2 halaman, ya, 1 lembar atau 2 halaman. Ya, kita punya sekitar dalam 1 semester itu sekitar 17 pekan atau 18 pekan atau maksimal 20 pekan misalkan, ya. Berarti kalau dia rutin menghafal itu hanya butuh berapa? 15 pekan. Masih ada sisa beberapa pekan yang bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk ya memperkuat hafalannya. Ya, jadi ini merupakan target yang sungguhnya tidak terlalu berat, ya. Insya Allah akan mampu dicapai oleh anak-anak kita. Ya, apalagi anak-anak SMP, anak-anak SMA itu berada pada usia emas, ya. Masa-masa sangat mudah dalam menghafal apapun, ya. Menghafal kaidah, menghafal mufrodat, menghafal hadis, apalagi menghafal Al-Quran. Karena memang Al-Quran ini sudah Allah mudahkan sehingga mudah untuk dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran ini untuk diingat, untuk dihafal. Kalau mereka mampu menghafal yang lain, insya Allah akan lebih mampu untuk menghafal Al-Quran. Anak seusia SMP diminta untuk menghafal 2 halaman dalam 1 pekan. Ini insya Allah tidak berat, ya. Kalau mereka rajin, rutin, rajin masuk halaqahnya,
kemudian rutin membaca dan menghafalnya, insya Allah target ini akan mampu dicapai dengan sempurna. Ya. Kemudian yang juga ingin kami sampaikan adalah tentang nilai tahfidz. Jika santri atau santriwati menyetor hafalan sesuai target, berapa tadi targetnya? 1 lembar dalam per pekan, dalam setiap pekannya, atau 2 halaman dalam setiap pekan. Ya. Jadi mampu menyetor hafalan sesuai target yang telah ditentukan, maka secara otomatis dia akan mendapatkan nilai sesuai KKM. Berapa itu? 60. Karena setiap kali dia setor 1 halaman, ya, dia akan mendapatkan nilai 2. Kalau dia menyetor dalam sepekan itu 2 kali, 2 halaman itu berarti 2 kali. Dalam sepekan dia nyetor 2 kali, maka dalam sepekan dia mendapatkan nilai 4. Berarti dia menyetorkan dalam 1 semester itu berapa? 3 kali setoran. 30 kali setoran. Kalau sekali setoran nilainya 2, 30 kali nyetor dia akan mendapatkan nilai 60. Ketika target 1,5 juz ini mampu dicapai, maka secara otomatis anak ini sudah mengantongi nilai 60. Nilai 60 itu sudah nilai KKM, sudah nilai aman. Hatta dia nggak ikut ujian, karena nanti akan ada ujian misalkan, dia nggak ikut misalkan, dia sudah aman. Namun kalau dia ingin mendapatkan nilai yang lebih maksimal lagi, dan sayang kalau memang disia-siakan, dia hendaknya kembali memurojaah, mempersiapkan diri untuk ujian agar bisa mendapatkan nilai yang lebih maksimal, dan dimanfaatkan kesempatan ujian itu sebagai kesempatan untuk memurojaah apa yang sudah dia hafal, tidak hanya serta-merta ingin menggapai nilai semata. Yang kedua, santri atau santriwati yang sudah menyetor hafalan sesuai target berhak mengikuti ujian tahfidz. Maka yang sudah mencapai, yang punya dapat nilai 60 ini, dia punya kesempatan untuk ikut ujian tahfidz. Dengan demikian, dia juga punya kesempatan untuk bisa mendapatkan nilai tambahan maksimal 40. Sudah mengantongi angka 60 karena sudah mencapai target, kemudian dia akan dibolehkan untuk ikut ujian. Kalau dia ikut ujian, berarti punya kesempatan untuk bisa mendapatkan tambahan nilai 40. Karena masih ada nilai 40. 40 ini adalah nilai apa? Nilai ujian. Sisi nanti dalam ujian itu akan dilihat dari sisi hafalannya, sekuat apa hafalannya, kemudian juga bacaannya, tajwidnya, tahsin, dan lain sebagainya. Jadi dia punya kesempatan untuk ikut ujian, dan akan punya kesempatan untuk bisa menambah nilai 60 itu menjadi maksimal 100. Poin yang ketiga, santri atau santriwati yang tidak menyetorkan hafalan sesuai target. Jadi yang harusnya dia setor sebanyak 30 sehingga dapat nilai 60 misalkan, tapi dalam 1 semester dia cuma mampu nyetornya 40. Nyetornya cuma 20 kali. Kalau cuma 20 kali harusnya kan 30 kali, tapi dia hanya mampu menyetor 20 kali, dapat nilainya cuma 40. Dia cuma mampu nyetor 25 kali, berarti nilainya cuma 50. Tidak mencapai target yang diinginkan, maka secara otomatis apa? Dia tidak diperkenankan mengikuti ujian tahfidz. Dengan demikian dia akan mendapatkan nilai apa? Nilai di bawah KKM. Kalau misalkan kejadian ini terjadi di semester 1, cuma dapat nilai 50 yang harusnya 60. Apakah dapat dipastikan kemudian dia langsung tidak naik kelas? Oh, tidak. Dia punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau dia di semester 1 punya nilai 50, nggak mampu mencapai target, cuma mampu setor 25 kali, berarti nilainya 50. Jangan berharap, nanti yang 10-nya saya akan dapatkan lewat ujian. Tidak. Yang nggak mencapai target, tertutup pintu baginya untuk ikut ujian. Berarti nggak punya kesempatan untuk bisa menambah nilai. 50 itu naik ke 60 itu nggak ada. Tertutup pintu nilai 40 itu. Makanya bagi santri-santriwati yang mau mendapatkan nilai maksimal 40 dalam ujian, wajib untuk memenuhi dan menyempurnakan target yang telah ditentukan. Jadi kembali misalkan ada satu kejadian, santri mau memiliki nilai 50 di semester 1. Itu dia bisa naik sebenarnya. Asalkan di semester 2 dia mampu memperbaiki diri. Jadi sekali lagi, santri yang tidak menyetorkan hafalan target
maka tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian tahfidz. Dan yang bersangkutan hanya mendapatkan nilai sesuai dengan jumlah hafalan yang disetorkan. Nyetorkan 20 kali, ya juga dapatnya cuma 40. Berbeda halnya dengan yang banyak alfanya. Kalau yang banyak alfanya, hatta dia memenuhi target nyetor 30 kali, tetap kita hitung nilainya 0. Karena ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita tidak bermain-main dalam program ini. Hatta mereka pintar, mampu nyetor 30 kali dalam satu semester. Tapi setelah itu dia alfanya banyak. Ya, sampai 20 kali misalkan. Yang seperti ini nggak dianggap itu. Kenapa? Karena kita ingin, ya kehadiran ini kenapa kita pertegas dan kita perketat di sini? Karena dengan mereka hadir di halaqah, secara otomatis dia akan mampu menjaga sholatnya. Karena waktu halaqah ini terikat dengan waktu sholat. Ya. Ba'da maghrib, ba'da subuh. Ketika kita dapatkan ada santri misalkan banyak alfa di halaqah subuh misalkan, maka besar kemungkinan dapat dipastikan anak ini ketika dia alfa di halaqah subuh pasti alfa di pelaksanaan sholat subuh secara berjamaah. Ya, makanya kita amat sangat menekankan, ya, siapapun Anda, sehebat apapun Anda sebagai seorang santri, ya, kewajiban hadir itu harus. Ya, karena kita menginginkan dengan Anda hadir di halaqah, para santri ini hadir di halaqah, dia akan bisa menjaga waktu-waktu sholat. Karena waktu halaqah sekali lagi terkait dengan pelaksanaan waktu sholat. Karena waktu halaqah ini datang atau ada setelah pelaksanaan sholat maghrib dan juga sholat subuh. Jadi sekali lagi, santri yang tidak mencapai target tidak diperkenankan untuk ikut ujian. Dan baginya hanya mendapatkan nilai sesuai dengan jumlah hafalan yang telah disetorkan. Ya, dengan disetorkan seperti itu sesuai dengan kemampuannya, tidak dihilangkan sama sekali. Berbeda dengan mereka-mereka yang banyak alfanya, maka setoran yang sudah dia setorkan itu tidak akan dianggap. Kenapa? Karena melebihi batas kehadiran. Nah, itu beberapa ketentuan yang terkait dengan masalah tahfidzul Quran. Jadi intinya target yang kita canangkan itu sesungguhnya tidak terlalu berat. 1,5 juz pada setiap semester. Kami yakin dan percaya target ini akan mampu dilampaui oleh anak-anak kita, putra dan putri kita. Ya, apalagi saya yakin dan percaya santri-santri yang sudah ditetapkan untuk bisa diterima di pesantren ini adalah santri-santri yang insya Allah sudah memiliki kemampuan. Karena ketika anak bapak dan ibu masuk di pesantren ini kan nggak masuk begitu saja. Daftar langsung diterima, tidak. Harus melalui proses penyeleksian yang boleh dibilang cukup ketat. Ada ujian ini, ada ujian itu. Termasuk di antara yang diujikan itu adalah apa? Membaca Al-Quran dan simulasi hafalan. Ya mungkin masih ingat itu. Beberapa jenis seleksi yang pernah dijalankan oleh anak-anak kita. Itu ada simulasi hafalan. Di mana si anak dibacakan beberapa penggalan ayat, ya, yang kami anggap itu adalah ayat-ayat yang belum mereka hafal sebelumnya. Kemudian dalam waktu secepat mungkin mereka wajib menghafal. Itu simulasi hafalan. Dan itu sudah diujikan oleh anak-anak kita. Dan alhamdulillah mereka mampu untuk mencapainya. Jadi ujian simulasi ini untuk mengetahui seberapa siap ya anak-anak ini dalam menghafal. Seberapa cepat anak-anak ini dalam menghafal. Seberapa kuat mereka ini mampu membaca dan juga menghafal Quran. Maka ketika anak-anak kita sudah dinyatakan diterima, maka itu menunjukkan apa? Anak-anak kita ini sudah siap untuk apa? Untuk menghafal Al-Quran. Ya, mereka berada pada usia emas, anak-anak SD dan SMP, ya berbeda dengan kita-kita mungkin yang sudah uzur gitu kan, usianya di atas 50 tahun, sulit ya untuk menghafal, tapi berbeda dengan kemampuan anak-anak kita, mereka cepat menghafal sehingga target ini kami memandang adalah target yang tidak berlebihan. Ya, dari beberapa evaluasi yang sudah kami jalankan, ya karena aturan ini seingat saya adalah ini tahun ketiga diberlakukan, ya, dan hasilnya alhamdulillah di tahun ini misalkan itu tingkat kegagalannya itu kurang dari 1%, ya. Karena saya minta
laporan dari sekolah ya, yang tidak naik atau nilainya di bawah KKM yang kemudian dia tidak naik kelas disebabkan tahfidz itu cuma 8 orang. Dari sekitar 900 santri santriwati yang ada di pesantren kita. Ya, berarti menunjukkan apa? Tingkat kegagalan itu nggak sampai 1%. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa target ini sungguhnya nggak berat. Ya, mereka-mereka yang gagal itu berbanding lurus dengan kehadiran, karena setelah kita lihat mereka-mereka yang gagal itu ya adalah mereka-mereka yang secara kehadirannya pun memang jarang. Karena mereka jarang hadir, malas menghafal, malas menyetor, ya. Ya, malas hadir. Kalau malas hadir ya nggak pernah nyetor. Efeknya apa? Akhirnya nggak tercapai itu target-target tadi. Jadi ya mereka-mereka yang nggak mampu mencapai target ini disebabkan karena memang tingkat kehadirannya pun sangat rendah. Jadi berbanding lurus karena malaslah, sebab kemalasan itulah yang akhirnya mereka membuat tidak mampu mencapai target-target yang diinginkan. Tapi ketika semangat yang ada pada anak-anak ini adalah semangat yang membara, semangat yang menggelora, ya, semangat yang pantang menyerah untuk terus menghafal dan membaca Al-Quran, ya, hatta dia memiliki kemampuan yang kurang, memiliki kemampuan yang biasa-biasa saja, tapi dengan kemampuan dan keinginan yang kuat, tekad yang bulat, insya Allah akan mampu mencapai apa yang telah diinginkan oleh pesantren kita dan juga keinginan oleh orang-orang tua kita. Ya, ini saja mungkin hal-hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan masalah tahfidzul Quran untuk dapat diketahui dan juga dimaklumi oleh para orang tua, santri, santriwati pesantren Yatim Ibnu Taimiyah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.